Pandemi COVID-19 berdampak luar biasa bagi perekonomian dunia. Banyak negara terpuruk akibat pertumbuhan ekonomi yang terpukul oleh pandemi. Namun saat ini banyak negara yang mulai mampu beradaptasi termasuk Indonesia. Seperti apa detailnya kita simak dalam Indonesia Bangkit dari Resesi. Sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap berada di angka 5%. Meskipun pada akhir tahun 2019, PDB Indonesia hanya tumbuh 4,96%. Namun di awal tahun 2020, di saat pandemi sudah mulai merebak ke banyak negara, PDB Indonesia pun ikut terkerek turun. Apalagi per 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di tanah air. Pada kuartal tersebut, ekonomi Indonesia susut cukup dalam meskipun masih berada di zona positif, yaitu tumbuh 2,97%. Titik terparahnya terjadi di kuartal kedua tahun lalu, di mana per 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total. Saat itu pemerintah bahkan melarang mudik Lebaran Idul Fitri dan akibat kebijakan ini pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 5,32% atau menjadi yang terburuk sejak tahun 1998. Sementara Indonesia sah mengalami resesi di kuartal ketiga tahun 2020, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi hingga minus 3,49%. Imbas PSBB transisi yang masih ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia berlangsung negatif hingga kuartal keempat 2020 dan kuartal 1 2021 dengan koreksi yang semakin menipis. Dan akhirnya Indonesia berhasil bangkit pada kuartal kedua 2021 dengan pertumbuhan melesat hingga 7,07%. Nah, di balik perbaikan pertumbuhan ekonomi ini ada peran belanja pemerintah tentunya ya, termasuk di sektor proyek konstruksi dan infrastruktur. Berdasarkan data ataupun juga informasi dari Badan Pusat Statistik setelah beberapa kuartal mengalami kontraksi, namun di kuartal kedua tahun ini sektor jasa konstruksi tumbuh hingga 4,42% secara year on year. Pertumbuhan ini didukung realisasi belanja modal pemerintah yang naik hingga 50,22% pada sektor ini. Kemudian kita ketahui bahwa sektor infrastruktur menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo selain penanganan pandemi COVID-19. Dan bahkan sebetulnya sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, sektor konstruksi memberikan kontribusi lebih dari 10% terhadap PDB Indonesia setiap tahunnya. Nah, lantas bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini? Kita lihat di sini, jadi Bank Indonesia memproyeksikan PDB Indonesia akan tumbuh di rentang 3,5 hingga 4,3% di tahun 2021. Sementara Kementerian Keuangan memperkirakan pada kuartal ketiga 2021 akan tumbuh 4 hingga 5,7% dan sementara 3,7 hingga 4,5% ditargetkan akan berlangsung begitu pertumbuhan dengan nilai tersebut di sepanjang tahun 2021. Kemudian IMF dan Bank Dunia masing-masing memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan berada di 3,9% dan di 4,4%. Yang artinya ruang untuk pertumbuhan di sektor jasa konstruksi dan infrastruktur juga semakin lebar seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Alokasi anggaran infrastruktur pada tahun 2021 pun melonjak tajam menjadi 417,4 triliun rupiah. Dari sebelumnya berada di angka 281,1 triliun rupiah di tahun lalu. Dan menurut data dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI, investasi pada sektor infrastruktur masih menjadi sektor yang potensial untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karakter investasi infrastruktur yang jangka panjang, kemudian menyerap tenaga kerja yang besar dan juga memiliki multiplier effect yang tinggi. PT SMI sebagai Special Mission Vehicle memiliki peran sentral sebagai katalis pembangunan serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat dan daerah serta pelaku sektor swasta untuk menyediakan kebutuhan infrastruktur masyarakat. Adapun peran PT SMI dalam mendorong pemulihan ekonomi diantaranya dengan penyaluran pinjaman PT SMI dan penyaluran anggaran penugasan PEN PT SMI. Di mana per Agustus 2021, PT SMI telah menorehkan nilai komitmen pembiayaan dan investasi sebesar 122,9
triliun rupiah yang terbagi dalam pembiayaan badan usaha, pembiayaan Pemda, pembiayaan syariah, pernyataan modal, dan penerusan pinjaman. Dari total komitmen PT SMI, portofolio outstanding yang terrealisasi mencapai 70,73 triliun rupiah. Sehingga secara kumulatif nilai proyek yang telah dibiayai PT SMI kini mencapai 738,25 triliun rupiah. Selain itu, PT SMI juga turut berperan dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, di mana outstanding aktif program PEN kepada Pemda per Agustus 2021 mencapai 10,33 triliun rupiah dengan nilai komitmen sebesar 24,46 triliun rupiah. Sementara untuk PEN kepada BUMN nilai investasinya mencapai 15 triliun rupiah.